Borussia Dortmund saat ini terpuruk di peringkat 11 Bundesliga dan terancam gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Karena itu mereka harus menjual beberapa pemain bintang demi menutupi kerugian finansial. Menurut Bild, Gregor Kobel menjadi salah satu dari 3 pemain yang dipertimbangkan untuk dilepas. Dortmund dikabarkan akan mempertimbangkan tawaran di kisaran 42 juta pound sterling untuk kiper asal Swiss tersebut. Chelsea memang tengah mencari kiper baru setelah Robert Sanchez gagal tampil meyakinkan musim ini. The Blues kabarnya meyakini bahwa Kobel cocok dengan profil yang mereka cari. Manchester United berpotensi kehilangan winger lincah mereka Antony pada musim depan. Klub La Liga Real Betis membuka peluang untuk memperpanjang masa peminjaman pemain asal Brazil tersebut setelah tampil impresif sejak bergabung. Performa Antony langsung mencuri perhatian di Spanyol. Ia dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam 2 pertandingan perdananya bersama Betis. Antony juga mencetak gol pertama untuk klub saat melawan Celta Vigo pekan lalu. Dengan performa apik Antony di Spanyol, bukan tak mungkin Real Betis akan menjadi rumah baru baginya dalam waktu yang lebih lama. Pelatih Manchester City Pep Guardiola dilaporkan mempertimbangkan penyerang Bayer Leverkusen Florian Wirtz sebagai pengganti yang tepat untuk Kevin De Bruyne. Meski demikian, City harus mengeluarkan biaya yang besar untuk merekrut pemain muda berbakat ini. Wirtz saat ini dikabarkan sedang berdiskusi dengan Leverkusen mengenai kemungkinan perpanjangan kontrak baru yang menyertakan klausul pelepasan senilai 104 juta pound sterling. Namun jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, mereka akan menetapkan harga sebesar 125 juta pound sterling bagi tim-tim yang tertarik untuk mendapatkan jasanya. Pertandingan antara klub Brugge dan Atalanta di leg pertama playoff fase gugur Liga Champions berakhir dengan kemenangan tuan rumah. Mereka sukses mengalahkan wakil Italia itu dengan skor 2-1. Namun kemenangan klub Brugge tersebut diwarnai sebuah kontroversi. Kontroversinya berpusat pada sebuah keputusan penalti di masa injury time babak kedua. Keputusan wasit untuk memberikan penalti kepada klub Brugge ini langsung memicu reaksi keras dari kubu Atalanta. Banyak yang berpendapat bahwa pelanggaran yang dilakukan Isaac Hein tidak cukup untuk dianggap sebagai pelanggaran penalti. Sebuah pengakuan dibuat oleh Deco. Direktur olahraga Barcelona itu mengakui timnya sempat mencoba untuk mendatangkan Marcus Rashford dari Manchester United. Namun karena 1 dan 2 hal, mereka gagal untuk memboyong sang pemain ke Catalunya. Menurut Deco, ia sama sekali tidak menyesal gagal mendatangkan Rashford di musim dingin kemarin. Ia menyebut bahwa lini serang Barcelona sudah cukup kuat sehingga kegagalan mendatangkan Rashford tidak berdampak apapun bagi timnya. Jelang penutupan bursa transfer musim dingin kemarin, Rashford akhirnya pindah ke Aston Villa. Kapten Liverpool Virgil van Dijk mengungkapkan kekecewaannya setelah timnya ditahan imbang 2-2 oleh Everton dalam derby Merseyside. Berbicara kepada TNT Sport, Van Dijk menyoroti bagaimana The Reds kehilangan 2 poin di menit-menit akhir pertandingan. Menurutnya, tidak mudah untuk menerimanya, terutama dengan gol di menit akhir. Van Dijk juga mengkritik beberapa keputusan wasit yang menurutnya memiliki dampak besar pada jalannya pertandingan. Meski kecewa, Van Dijk menegaskan bahwa Liverpool harus tetap fokus pada diri sendiri dalam persaingan perebutan gelar. Masa depan pelatih Barcelona Hansi Flick belum jelas. Direktur olahraga Barcelona Deco menegaskan timnya belum mengambil keputusan soal kontrak Flick. Kontrak mantan pelatih Bayern Munich tersebut bersama Barcelona tersisa hingga Juni 2026. Dilansir dari Barca Universal, Direktur sepak bola Barcelona Deco menegaskan bahwa klub asal Catalunya tersebut masih mempertimbangkan banyak hal sebelum memperpanjang kontrak Flick. Jika Flick bisa mempertahankan performa Barcelona seperti saat ini, Deco yakin pelatih berusia 56 tahun ini akan tetap bersama El Barca. Arne Slot mendapatkan reputasi sebagai seorang yang berbicara terus terang sejak menjadi pelatih kepala Liverpool. Karena itu pendekatannya terhadap konferensi pers telah membuatnya menjadi favorit media. Namun pria asal Belanda itu tidak mengadakan wawancara seperti biasanya atau menghadiri konferensi pers setelah hasil imbang 2-2 di markas Everton. Hal itu terjadi setelah Slot menerima kartu merah atas pertengkarannya dengan wasit Michael Oliver saat peluit akhir pertandingan. Slot diusir keluar lapangan setelah berjabat tangan dengan Oliver dan mengatakan sesuatu kepada wasit. Manchester United dikabarkan siap bersaing dengan Real Madrid demi mendatangkan Castello Luqueba dari RB Leipzig di musim panas tahun ini. Dilansir dari Sport Bild, langkah ini menjadi prioritas setelah Setan Merah mengalami krisis lini pertahanan. Cedera lutut parah yang dialami Lisandro Martinez saat menghadapi Crystal Palace membuatnya berpotensi absen hingga akhir tahun. Luqueba menjadi target utama dan United telah membuka komunikasi dengan pihak Leipzig. Bek asal Prancis ini siap mengambil langkah besar dengan United sebagai salah satu kandidat utama.
Dilansir dari Sportbild, Arsenal dikabarkan tengah membidik gelandang Eintracht Frankfurt Hugo Larsson sebagai salah satu target utama mereka pada bursa transfer musim panas mendatang. The Gunners berencana memperkuat lini tengah terutama dengan potensi kepergian beberapa pemain. Frankfurt sendiri siap melepas Larsson dengan harga sekitar 42 juta pound sterling. Meski demikian, mereka menyarankan sang pemain bertahan satu musim lagi guna memperkuat kemampuannya di Bundesliga. Larsson sendiri dikenal sebagai gelandang serba bisa yang dapat bermain di posisi nomor 6 atau nomor 8. Borussia Dortmund berhasil tampil menawan saat melawan Sporting CP pada laga leg pertama playoff 16 besar Liga Champions. Di Borussia menang dengan skor 0-3 di mana salah satu gol mereka dicetak oleh Serhou Guirassy. Guirassy juga membuat asis untuk gol kedua Borussia Dortmund. Tambahan satu gol ke gawang Sporting CP itu membuat pemain berusia 28 tahun tersebut total telah mencetak 19 gol dan menyumbangkan 6 asis dari total 28 penampilannya di semua kompetisi. Guirassy kini juga mencatat rekor sebagai pemain ketiga Dortmund yang mencetak 10 gol dalam satu musim di Liga Champions. Aston Villa dikabarkan tertarik untuk mendatangkan mantan bek Manchester City João Cancelo di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Fichajes, klub asuhan Unai Emery itu telah masuk dalam perburuan untuk merekrut bek kanan asal Portugal tersebut. João Cancelo saat ini bermain untuk Al Hilal di Saudi Pro League. Sejak bergabung, ia telah menunjukkan performa solid yang membuat beberapa klub Eropa kembali tertarik untuk memboyongnya. Selain Aston Villa, dua klub lain yang juga dikabarkan memantau perkembangan Cancelo adalah AC Milan dan Manchester United. Liverpool kini tengah harap-harap cemas menanti status Arne Slot setelah duel kontra Everton. Sebab manajer The Reds itu berpotensi absen karena kartu merah. Biasanya hukuman kartu merah untuk manajer tidak selalu berujung skorsing. Namun FA akan menyelidiki lebih dalam insiden yang terjadi setelah laga kontra Everton. Mereka akan memberitahu hasil penyelidikan itu pada Liverpool paling lambat Senin pekan depan. Jika terbukti bersalah, maka Slot bisa diskors 2 pertandingan. Meski demikian, Slot hampir dipastikan akan mendampingi tim saat menghadapi Wolverhampton pada hari Minggu. Menurut laporan dari media Spanyol Fichajes, Arsenal dilaporkan tengah bersiap untuk mengajukan proposal resmi guna merekrut striker Newcastle United Alexander Isak. Pasalnya, Arsenal saat ini tengah dilanda badai cedera pada posisi penyerang. Dalam kondisi krisis ini, Arsenal mulai mencari opsi baru untuk memperkuat lini serang mereka pada musim panas mendatang. Fichajes melaporkan bahwa The Gunners tengah mempertimbangkan Alexander Isak sebagai target utama dan sudah bersiap untuk mengajukan tawaran resmi. Klub Liga Inggris Chelsea berencana kembali aktif di bursa transfer musim panas untuk memperkuat skuad Enzo Maresca. The Blues dikabarkan tengah mengincar striker muda Sporting Lisbon Conrad Herder sebagai opsi penyerang baru di musim panas mendatang. Talksport mengabarkan bahwa The Blues tengah mengirim pencari bakat ke Portugal untuk memantau perkembangan pemain berusia 19 tahun tersebut. Herder saat ini berstatus sebagai pelapis Victor Gyökeres di Sporting Lisbon. Namun dengan Gyökeres yang sempat cedera, Herder mendapat kesempatan bermain lebih sering dalam 4 pertandingan terakhir. Ada rumor baru seputar masa depan Erik ten Hag. Mantan manajer Manchester United itu dilaporkan akan kembali menangani salah satu klub Eredivisie dalam waktu dekat ini. Media Belanda AD baru-baru ini melaporkan bahwa Ten Hag bakal turun gunung untuk melatih lagi. Ia kini tengah dihubungi oleh Feyenoord untuk kembali melatih. Menurut laporan tersebut, Feyenoord saat ini sedang membutuhkan pelatih baru di tim mereka setelah memecat pelatih kepala Brian Priske. Sang pelatih dianggap gagal memberikan kestabilan di tim mereka. Kini Erik ten Hag dilaporkan menjadi kandidat untuk posisi itu. Klub Premier League Arsenal baru-baru ini membuat pengumuman penting. Mereka memastikan Kai Havertz tidak bisa memperkuat tim mereka hingga akhir musim nanti. Melalui laman resminya, Arsenal mengonfirmasi bahwa cedera yang dialami Havertz cukup parah sehingga ia perlu menjalani operasi. Dalam keterangan lanjutan, Arsenal juga mengonfirmasi bahwa musim Havertz telah berakhir. Mereka menyebut bahwa proses pemulihan cedera itu akan berlangsung cukup lama. Itulah mengapa ia akan fokus pada pemulihannya dan mempersiapkan diri untuk pramusim Arsenal nanti. Baru sekitar setahun melakoni debutnya di tim utama Barcelona, Pau Cubarsí kini telah menjadi pemain tetap di lini belakang klub Katalan tersebut. Mengingat peningkatan pesatnya, Barca kini telah mengikat lulusan La Masia itu dengan kontrak baru hingga musim panas 2029. Sejatinya Cubarsí telah menandatangani kontrak baru dengan Blaugrana pada tahun 2024 dengan kesepakatan 3 tahun hingga 2027. Namun ada kesepakatan antara klub dan pemain untuk menandatangani kesepakatan jangka panjang setelah ia berusia 18 tahun. Kini Cubarsí telah
resmi menandatangani kontrak baru yang akan membuatnya tetap di klub hingga 2029. Manchester United dilaporkan sudah mulai menyiapkan rencana transfer mereka di musim panas nanti. Setan Merah dilaporkan akan mencoba merekrut Harry Kane dari Bayern Munich. Menurut Football Insider, United sudah memantapkan hati untuk merekrut Kane di musim panas nanti. Sang striker dinilai menjadi opsi yang ideal untuk lini serang mereka. Sebab di musim ini, sang striker tampil sangat tajam bersama Bayern Munchen. Menurut laporan yang sama, MU sudah mulai bergerak untuk mengamankan jasa Kane. Perwakilan mereka dilaporkan sudah mulai mendekati agen sang pemain.